Hai guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat beradrenalin dan diisi ending-ending yang bakal membuat sampai kalian sobek, di mana film ini menceritakan tentang seorang sniper handal sekaligus paling terkenal di negaranya. Namun saat ia menjalankan sebuah misi untuk melindungi pemerintahan, ia pun dikhianati oleh pihak pemerintahan tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membalas dendam. Dan untuk kalian kaum penasaran yang sudah berkumpul, mari kencangkan sabunya, katakan dengan lantang dan penuh emosi. 1, 2, 3. Waduh, tidak usah pakai cerot dulu ya guys ya, karena saya mau ke acara sunatan anaknya Timbul 2 jam lagi. Dan ini dia Soldier 2007. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah bukit di mana ada dua orang pria yang sedang melakukan sebuah misi. Ia bernama Bob Lee Swagger dan temannya yang bernama Donnie Panther. Bob sendiri adalah seorang sniper yang sangat ditakuti karena saat dia menembak tidak pernah meleset. Ia juga memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia normal, di mana ia mampu mengetahui gerakan geografis sesaat sebelum ia menembak. Lama terlihat sebuah mobil dari kejauhan, yang mana mobil-mobil tersebut adalah serangkaian tentara Amerika Serikat yang pulang dari wilayah konflik. Namun mereka bukan pulang untuk ngopi di warung Timbul, tetapi mereka pulang karena dikejar oleh musuh. Bob yang menyadari hal tersebut lantas mempersiapkan senapannya dan menyuruh Donnie untuk menghubungi pemimpin mereka. Namun sayang, mereka tidak mendapat jawaban sama sekali. Dan disinilah Bob memperlihatkan keahliannya, di mana ia berhasil menembaki sebagian dari pasukan musuh dari kejauhan. Awalnya musuh mereka merasa kebingungan dari mana asal tembakan tersebut, namun pada akhirnya mereka membergoki posisi Bob dan kondisi pun semakin memburuk tak kala ada sebuah helikopter yang muncul dari arah belakang dan mengincar mereka hingga temannya yang bernama Donnie mati terkena tembakan. Singkat cerita, 3 tahun berlalu di mana Bob berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Karena merasa dikhianati oleh pihak pemerintah, Bob pun memutuskan untuk pensiun menjadi sniper. Dan ia menghabiskan hari-harinya di sebuah bukit ditemani anjing kesayangannya. Film pun berpindah ke sebuah kota bernama Virginia. Di sini kita diperlihatkan pada seorang kolonel yang bernama Isaac dan 2 rekannya, di mana mereka sedang mengamati sepak terjang Bob semasa Bob menjadi militer. Merasa kagum dengan perjalanan Bob yang begitu fantastis, mereka pun lantas memutuskan untuk mendatanginya secara langsung. Namun baru saja sampai dan menginjakkan kaki di sana, Bob langsung mengusir mereka. Namun di sini si kolonel cukup pandai merayu sehingga lambat laun mereka berhasil membujuk Bob. Kolonel langsung mengutarakan tujuannya kepada Bob bahwa ia membutuhkan Bob untuk membuat sebuah rencana penembakan presiden agar Bob bisa membantunya menggagalkan rencana tersebut. Kolonel Isaac juga yakin bahwa rencana yang akan disusun oleh Bob pasti sama dengan rencana yang coba dilakukan oleh penembak jitu lainnya, karena menurutnya Bob adalah salah satu orang yang dikenal sangat paham mengenai posisi dan waktu yang tepat untuk menembak. Merasa penasaran, Bob pun langsung bertanya mengapa ia memilih Bob untuk melakukan misi ini. Si kolonel lantas menjelaskan bahwa pemerintahan sebenarnya sudah berhasil disadap sehingga ia tidak mempunyai pilihan lain selain meminta bantuan orang luar. Bob awalnya menolak karena ia merasa urusannya dengan pihak pemerintah sudah selesai. Namun tak lama Bob jadi ingat akan kematian sahabatnya Donnie, dan kemudian ia menarik ucapannya dan mempertimbangkan tawaran si kolonel. Singkat cerita, keesokan harinya di mana Bob mencoba menghitung jarak dan tata letak di halaman rumahnya, dan berdasarkan informasi yang ia terima dari si kolonel, ia kemudian menyadari bahwa tempat presiden berpidato memiliki risiko yang sangat besar untuk menjadi target seorang sniper. Dan karena merasa tidak punya pilihan lain, Bob memutuskan untuk menerima misi dari si kolonel. Dan setelah ia menitipkan anjing kesayangannya, Bob langsung terbang ke Amerika Serikat untuk menjalankan misinya. Sesampainya di sana, Bob langsung menyerahkan beberapa dokumen yang isinya adalah strategi penembakan yang ia prediksi dan akan dieksekusi oleh sniper lain yang ingin membunuh presiden. Melihat catatan di dokumen tersebut, si kolonel lantas bersyukur bahwa ia tidak pernah salah memilih orang. 2 minggu pun berlalu di mana hari kunjungan presiden pun tiba. Terlihat si kolonel dan Bob berada di sebuah gedung tua untuk mengawasi area sekeliling tempat kunjungan presiden tersebut. Di sana juga ada seorang polisi bernama Timon yang ditugaskan untuk mengawal Bob saat dia sedang fokus mengawasi presiden.
Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bob saat itu, ia berhasil menghitung jarak, waktu, kecepatan suhu, dan arah angin, sehingga ia bisa dengan mudah memprediksi kapan seorang penembak jitu memutuskan untuk menembak. Dan benar saja ketika ia berhasil menemukan timing yang tepat, Bob membalikkan badannya untuk memberitahu kepada si kolonel tentang apa yang baru saja ia peroleh. Namun ternyata terungkaplah fakta jika si kolonel adalah dalang di balik rencana pembunuhan, dan ia mengundang Bob hanya ingin menjebaknya dan menjadikannya kambing hitam atas kasus pembunuhan ini. Alhasil Bob pun ditembak oleh si polisi, namun sayangnya Timon tidak bisa membunuh Bob dalam satu kali tembakan, dan di tengah pelariannya Bob berjumpa dengan seorang anggota FBI yang bernama Mimpos. Bob pun langsung mencoba mengelabuinya agar bisa mencuri mobilnya. Setelah mencuri mobil Mimpos, Bob pun buru-buru masuk ke tempat penyucian mobil agar plat yang ia pakai tidak bisa terlacak oleh radar kepolisian. Kemudian Bob mencari barang yang bisa ia pakai untuk menyumbat luka tembakannya. Namun selnya ketika Bob baru saja keluar dari tempat pencucian mobil tersebut, pihak kepolisian sudah mengarahkan helikopter yang sekarang tepat berada di atasnya. Bob yang merasa terpojok lantas mengambil tindakan nekat dengan cara mandi ke laut bersama mobil yang ia bawa. Film pun berpindah di kantor para agen FBI di mana para rekan kerja Mimpos melihat berita yang memperlihatkan Mimpos tidak berkutik saat menghentikan Bob, dan karena kejadian itu semua orang di kantor FBI menganggap tindakan Mimpos telah membuat malu nama agen FBI. Kembali lagi ke Bob yang sedang melanjutkan pelariannya. Bob yang menyadari jika wajahnya sudah tersebar di mana-mana, ia pun menyelinap ke belakang warung Teh Halim untuk memadamkan aliran listrik di toko tersebut agar ia bisa dengan bebas mengambil bahan-bahan yang akan ia jadikan obat untuk menahan rasa sakitnya. Triknya berjalan sangat mulus di mana istri dari si penjual toko tersebut yang bernama Beito tidak menyadari bahwa orang yang baru saja ia layani adalah seorang penembak jitu yang saat ini dituduh menembak sang presiden. Singkat cerita, keesokan harinya Bob memutuskan untuk pergi ke satu-satunya orang yang bisa ia percayai, di mana orang tersebut adalah seorang John Doe. Jangan gitu Bob, topat Bob. Dan ternyata janda tersebut adalah istri dari mendiang temannya yang bernama Doni, yang di sini kita panggil saja Yuli. Setelah bertemu Yuli, Bob menceritakan semua kejadian yang ia alami. Awalnya Yuli tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Bob, namun mengingat Bob adalah sahabat dari mendiang suaminya, Yuli kemudian memutuskan untuk menolong Bob yang saat itu sedang terluka parah. Bob yang tidak tahan dengan rasa sakitnya, ia pun langsung memberikan Yuli resep obat untuk membelikannya di apotek yang sepi agar gerak-geriknya tidak ada yang mencurigai. Hingga setelah malam tiba, Bob membius dirinya sendiri agar janda Yuli dapat dengan mudah menjahit luka tembak miliknya. Namun saat Yuli menjahit lukanya, terlihat tangannya gemetaran karena sebenarnya Yuli adalah orang yang tidak bisa melihat darah. Darah ya guys, ya bukan itu. Tak lama pagi pun tiba, terlihat Yuli membangunkan Bob, namun setelah ia bangun bukannya mendapatkan soto ayam, melainkan ia mendapatkan kabar yang cukup sedih, di mana Yuli memberitahu bahwa pihak pemerintah telah membunuh anjing kesayangan Bob karena mereka merasa bahwa Bob bisa kapan saja pulang untuk mengambil anjing tersebut. Yuli juga mengabarkan jika sang presiden dinyatakan masih hidup karena peluru yang ditembakkan kepadanya tidak mengenainya. Mendengar hal itu, Bob menjadi sangat marah karena satu-satunya anjing yang ia sayangi dibunuh begitu saja. Ia lalu meminta tolong pada Yuli untuk mengirimkan sebuah foto plat nomor pada seorang agen FBI bernama Mimpos. Bob yakin kalau Mimpos bisa jadi saksi yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Yuli yang merasa kasihan kepada Bob, ia pun menyanggupinya. Kemudian ia menyamar dan pergi untuk bertemu dengan Mimpos. Mimpos yang saat itu sedang makan siang, Yuli pun langsung mendatanginya dan memberikannya sebuah foto plat nomor. Yuli kemudian mengatakan bahwa plat nomor tersebut adalah plat nomor dari sang penembak jitu yang mencoba membunuh sang presiden. Mendengar itu semua, Mimpos langsung bergegas kembali ke kantornya untuk mengecek berkas mengenai plat nomor tersebut, dan benar saja ia berhasil melacak semua yang terkait dengan plat nomor tersebut. Ia menemukan beberapa jejak pembelian sebuah lahan yang ada di Afrika, tapi sayangnya Mimpos tidak berhasil menemukan siapa pemilik dari plat nomor tersebut.
Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi ke kantor Badan Intelijen Negara agar bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Namun di tengah perjalanan Mimpos dihadang beberapa mobil. Melihat itu Mimpos pun terkejut dan berhasil tertangkap oleh orang-orang suruhan si kolonel. Ia pun tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia dipakaikan alat yang memaksa dirinya untuk menembak kepalanya sendiri. Namun ternyata Bob yang seorang sniper sudah mempersiapkan senapannya dari jarak jauh untuk mengirim mereka satu persatu orang yang sedang menangkap Mimpos ke alam barzah. Bob pun berhasil menembak mati antek-antek si kolonel, membuat Mimpos awalnya salah paham dan mengira ia juga akan dihabisi oleh Bob. Tapi ia pun terkejut karena Bob malah menawarkan kerjasama pada Mimpos karena menurutnya Mimpos adalah agen yang bisa bertindak netral dan bisa ia percayai karena ia berada di bawah naungan FBI. Mimpos yang merasa ketakutan lantas menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain dia juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Bob membawa Mimpos untuk menemui seorang sniper legendaris yang sekarang sudah bekerja sebagai penjual senjata api yang sangat terkenal. Sesampainya di sana ia langsung berterus terang dan menanyakan tentang kasus penembakan presiden pada sniper legendaris tersebut. Bob ingin tahu siapa seorang sniper yang berhasil membuatnya menjadi kambing hitam. Kemudian ia langsung meneliti kasus tersebut tanpa perlu datang ke lokasi penembakan. Dan dengan ketajamannya serta pengalamannya yang sudah sangat lama, ia pun mampu menyebutkan nama beberapa orang yang bisa menembak memakai teknik tersebut. Menurut dia pribadi, kasus penembakan sniper ini memang terlihat sangat sederhana, tapi tidak semua penembak bisa, bahkan sniper handal sekalipun. Karena tembakan tersebut adalah teknik yang dipakai untuk mengicu lawan dan mampu membuat semua orang mengira bahwa tembakan tersebut meleset, namun sebenarnya itu adalah peluru yang mengenai targetnya. Kakek pun mulai menyebutkan beberapa orang yang bisa menggunakan teknik tersebut. Namun dengan pengalamannya ia tidak pernah melihat seseorang selain Bob Lee itu sendiri, karena rata-rata orang yang menguasai teknik tersebut sudah lama dinyatakan meninggal. Setelah mendengar semua itu, Bob memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba sang kakek kembali teringat satu nama dari seorang sniper yang sangat terkenal, di mana ia berasal dari Rusia. Namun ia ragu bahwa orang tersebut masih memegang senjatanya atau tidak, karena ia terakhir dikabarkan telah mengalami kelumpuhan. Bob yang menyadari bahwa ia sepertinya pernah bertemu dengan seorang sniper legendaris itu, dan beberapa saat kemudian Mimpos langsung menghubungi rekan FBI-nya untuk mencari nama dari sniper Rusia tersebut. Beberapa jam kemudian rekan FBI Mimpos memberitahunya bahwa sekarang orang yang dicari Mimpos sedang berada di Virginia. Selain itu ia juga memberikan alamat dan Sherlock rumah tempat tinggal sang penembak itu tersebut. Mendengar hal itu, Mimpos dan Bob bersiap-siap, dan sebelum mereka pergi untuk bertemu dengan sniper dari Rusia tersebut, Bob memutuskan untuk mengajari Mimpos cara memakai senapan pembasmi toke agar mereka berdua dapat bekerja sama dengan baik dan bisa saling melindungi. Film pun berpindah ke janda semata wayang kita, di mana Yuli mendengar sebuah bunyi wik wik, dan tanpa Yuli sadari ia ternyata sudah menjadi target dari anak buah si kolonel, karena sebelumnya Yuli sudah membantu Bob dalam proses pelariannya. Kembali kepada Mimpos dan Bob, di sini Mimpos ditugaskan untuk menjadi seorang sniper agar dia bisa mengawasi Bob yang diam-diam masuk ke rumah sang sniper Rusia tersebut. Dan dengan keahlian, Bob dengan mudah mengirim satu persatu penjaga yang mengawasi rumah sang sniper ke alam kubur. Hingga pada akhirnya Bob bisa bertemu dengan sang penembak itu, dan ia bernama lengkap Serbia Mikhailo, atau kita panggil saja dengan sebutan Samsul. Tanpa membaca doa mau tidur, Samsul langsung mengungkapkan alasannya kenapa ia bekerja sama dengan si kolonel. Ia mengatakan bahwa si kolonel dan seorang senator konglomerat adalah salah satu dari pemegang lahan terbesar yang ada di Afrika. Mereka kerap menjalani politik kotor yang membuat banyak dari penduduk Afrika kehilangan tanahnya.
Dan bukan hanya itu, mayat dari penduduk Afrika yang menentang tindakan mereka dimakamkan di suatu bukit di Ethiopia. Ia lanjut menjelaskan bahwa ia diancam oleh si kolonel sehingga ia tidak punya pilihan lain selain membuat rencana penembakan tersebut. Ia juga yang menyarankan nama Bob ke si kolonel agar bisa dijadikan kambing hitam. Tapi setelah melihat kondisi Bob yang sekarang berjuang untuk bertahan hidup, Samsul merasa bahwa ia telah melakukan hal yang salah. Dan di akhir kata-katanya, Samsul memberitahu bahwa sekarang Yuli telah disandra oleh anak buah si kolonel. Hal itu dilakukan untuk memancing Bob keluar, dan belum sempat berterima kasih atas kebaikan Samsul memutuskan untuk hijrah ke alam barzah. Dan tak lama kemudian si kolonel menelpon Bob dan ingin bertemu langsung untuk mengadakan sebuah pertukaran di mana sebelum Bob menyetujuinya, Bob meminta beberapa syarat agar dia mau bertemu dengan si kolonel. Dan syarat yang pertama, Bob meminta agar pertemuan mereka dilakukan di tempat yang terbuka, dan senator yang selama ini bekerja sama dengan si kolonel harus ikut dalam pertemuan tersebut. Mereka kemudian sepakat untuk menukar Mbak Yuli dengan bukti rekaman Samsul yang ada di tangan Bob. Tibalah waktu pertukaran di mana si kolonel datang dengan membawa Mbak Yuli, dan sang senator juga ikut, dan tidak lama kemudian datang dari kejauhan sesosok pria yang menghampiri mereka. Namun tepat saat itu ada sebuah peluru yang melesat tepat dan mengenai si pria tersebut. Si kolonel lantas mengira bahwa orang yang menembak tadi adalah Bob, namun ternyata Bob berada di sebuah gunung untuk menembaki penembak itu suruhan si kolonel. Ia juga menembaki orang yang menyandra Mbak Yuli sehingga lengan penyandang tersebut hilang begitu saja. Dan terungkaplah bahwa pria yang datang dari kejauhan itu adalah Mimpos yang sudah memakai plat baja untuk melindungi badannya. Singkat cerita, setelah membunuh semua penembak itu suruhan si kolonel, Bob pun keluar, dan saat pertukaran berlangsung dengan adil, Bob membakar rekaman dari Samsul. Namun ternyata dari balik pegunungan muncullah sebuah helikopter FBI yang datang untuk menangkap Bob dan Mimpos. Bob pun dibawa ke kantor pusat FBI dan bertemu dengan pemimpin tertinggi FBI. Di sana mereka meminta penjelasan tentang kebenaran dari kasus pembunuhan tersebut. Bob lantas menjelaskan bahwa ia bukanlah penembak jitu dari insiden tersebut karena ia selalu mengunci senjatanya sehabis dipakai berburu. Mimpos juga menunjukkan beberapa foto temuan mayat dan tulang berulang, dan itu menjadi bukti bahwa si kolonel dan senator sudah melakukan hal kotor kepada penduduk Afrika. Mendengar semua itu, sang ketua FBI menyatakan bahwa dia tidak bisa menyentuh si kolonel dan senator, dan apa yang mereka lakukan berada di luar dari tanggung jawab negara. Setelah mendengar pernyataan tersebut, si kolonel lalu berdiri dari bangkunya. Ia pun tertawa terbahak-bahak. Ia lagi-lagi memperingatkan bahwa Bob tidak akan pernah menang melawannya. Seperginya si kolonel dari ruangan tersebut, pemimpin FBI langsung meminta maaf kepada Bob dan Mimpos. Ia lalu menyatakan bahwa Bob sama sekali tidak bersalah, dan ia kemudian membebaskan secara bersyarat. Singkat cerita, kita diperlihatkan di mana si kolonel dan senator sedang merayakan kemenangan mereka dengan cara berpesta. Mereka juga menertawakan usaha Bob dan Mimpos yang mencoba menjatuhkan kekuasaan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas, dan ini dia yang terjadi. Setelah mengeksekusi mereka, Bob langsung masuk ke mobil, dan di dalam mobil sudah ditunggu oleh janda sematawayang kita, yaitu Mbak Yuli, dan film pun tamat. Dan pesan bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah akan menjadi orang yang lebih kuat ketika kamu merasa kehilangan harapan. Ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana yang terindah untuk hidup kita. Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Untuk kalian yang sedang berproses, semangat, semoga sukses.